Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngobrol edisi ekstrim unik luar biasa. Karena hari ini saya bertemu dengan Asandi yang notabene-nya pertama kali ketemu. Pertama kali ketemu ditembak jedor untuk kita collab di YouTube. Beliau mau, alhamdulillah luar biasa. Terlepas dari apapun itu, cuman yang jelas dengan Asandi duduk di sini terus serta mendukung perjuangan saya gitunya untuk langkah cari mertua dan langkah balik kanan. Luar biasa, tepuk tangan buat Asandi. Luar biasa. Ini gimana ceritanya loh bisa sampai di sini ya? Maksudnya sampai kita ketemu nih ya. Ceritanya kan waktu itu ceritanya waktu aku jadi sales mobil ya. Nah, waktu jadi sales mobil aku tuh ke rumah orang tua AA. Di mana sih? Oh, pernah rumah? Di Tanjung Kerta kan? Terus serius ya? Serius, yang Tanjung Kerta yang. Nah itulah, situ kan, nawarin mobil, terus ya ke daerah situ lah kan emang itu deket-deket mau ke Surian kalau nggak salah itu jalan itu. berbatasan pisan. Ekstrim banget, sumpah. Kursinya nyerong nggak? Biar kita diajak ngobrol juga yang di rumah gitu. Tapi yang namanya tugas ya, namanya juga cari rezeki. Barangkali di situ ada, ya udah ke sana. Daerah apa sih namanya itu? Tanjung Medar. Tanjung Medar. Nah, Tanjung Medar. Itu Tanjung Medarnya bukan Tanjung Medar kota. Diperjelas. bener-bener jalan mau ke arah Surianya. Jadi memang nama daerahnya Ciomas, Kamal, Tanjung Medar. Luar biasa ya. Hatur nuhun udah sampai mampir ka ditu. Nah, di situ terus ngobrol sama bapak di rumah. Oh, kayaknya saya sih nggak, kata bapak sih saya nggak ada rencana beli mobil. Tapi udah nanti saya perkenalkan sama anak saya. Saya perkenalkan sama anak saya. Oh gitu. Oke lah, nanti di itu. Nah, pas abis saya dari sana, saya di WA. Wah, sama Kang Langga. Ya udah, dari situ kan WA-WAan kan. Kita katanya ada rencana buat acara apa? Hipnoterapi itu lah ya. Hipnoterapi. Buat seminar. Ya, seminar dan segala macam. Ternyata memang sih belum sempat ketemu ya karena saya sibuk mungkin. Terus waktu itunya itu, nah pas tadi Nyambung lagi. Oke lah, mumpung lagi agak santai, ya udah kita ketemu aja gitu. Luar biasa. Mungkin ingat-ingat lupa loh sebetulnya kan gini loh teman-teman, nggak tahu mungkin ketemu di dealer. Enggak. Bukan ketemu, jadi kan ini teman-teman saya kan ada sedikit kebiasaan yang mungkin perlu dicontoh ya buat teman-teman semua. Jadi kalau saya lihat kartu nama, saya suka simpan nomor HP-nya dan kontak. Kalau saya melihat spanduk apapun itu yang ada nomor HP, saya kontak, saya simpan. Enggak. Serius Le? Di rumah. Asa bukannya di apa namanya? Yang duluan kontak siapa? Lupa ingat tuh teman-teman. Itu. Kirain di apa namanya Toyota, ya kalau nggak apa-apa di rezeki Toyota, ada nomor HP di kontak, padahal bukan. Pokoknya gitu ceritanya. Pas aku main ke Ciomas itu ya bener Ciomas. Pak Wahyu Dewa Brata masih ada, ininya masih ada kontaknya juga. Yes. Ya ada sampai sekarang berarti. Luar biasa. Oh ya teman-teman, hari ini kita ngobrol disponsori oleh salah satu produk UMKM kita, Cireng Original Barokah dari Teh Nung Al Hilal Sumedang. Ini spesial buat Asandi. Waduh. Plus juga nih ada masker dari CP Pandawa, Tante El, luar biasa. Terima kasih Tante El, luar biasa untuk maskernya. Itu sobat Mbak Sandi. Aduh, thank you. Oke. Plus juga ini ya, terima kasih buat tempatnya. Oh ya, by the way, kita sekarang ada di mana lah? Ini kan tempat nyaman, enak, tenang. Sekarang ada di mana? Sekarang kita ada di klinik Kim Beauty and Acupuncture. Klinik Kim Beauty and Acupuncture ini merupakan sebuah klinik kesehatan dan kecantikan. Nah, klinik kesehatan dan kecantikan menggabungkan antara
treatment modern ala Korea dengan akupunktur. Jadi dia apa namanya jadi ya penggabungan gitu loh antara bisa cantik terus sehat juga gitu. Ada kombinasi itu. Kita juga melayani facial, terus ada laser treatment dan kebetulan ini laser treatment salah satu yang terlengkap di Sumedang. Mohon nggak kencang-kencang karena ada interupsi barusan. Luar biasa. Terlengkap di Sumedang. Terlengkap di Sumedang. Gitu. Luar biasa. Jadi teman-teman yang ingin konsultasi, ingin perawatan muka biar lebih glowing, dan juga lebih sehat. Ya. Nah, teman-teman bisa langsung hubungi Kang Sandi, nomor bisa ditemukan di bawah atau enggak juga langsung ke Kim datang aja langsung Beauty, ke Kim Beauty and Acupuncture di Jalan Kartini. Jalan Kartini nomor 4 dekat alun-alun Sumedang, seberangnya BPJS Kesehatan. Pasti tahu lah Pasti semua. tahu. Karena memang ini kota tapi lalu lintas tenang ya, santai. Jadi nyaman untuk perawatan di sini. Yep. Ini tapi luar biasa. Jadi kita jauh-jauh diberi ruang dan kesempatan pun udah alhamdulillah Pak. Jadi selama ini agak keliru, mohon maaf. Jadi memang jadi ceritanya seperti itu Pak. Keren. Dan sekarang mungkin nggak di itu lagi ya? Ya ini sebenarnya kalau disebut korban COVID. Juga termasuk korban COVID. Jadi nggak maksudnya bukan saya yang kena COVID. Dampaknya. Jadi waktu pas lagi parah-parahnya pandemi sampai PSBB. Nah, itu sampai ya parah-parahnya pandemi. Pemangkasan ya udah biasa sih di mana-mana kan. Semua itu hampir semua gitu. Ya kebetulan saya yang kena gitu. Ya habis itu saya usaha makanan ya, terus bantu istri juga buat usaha bertahan lah, gimana cara bertahan hidup lah setelah saya udah nggak kerja lagi, bertahan hidup sampai dapat lowongan nih ceritanya di Kim Beauty, butuh business development. Ya ngelamar, alhamdulillah keterima gitu. Berarti tahun sekarang ya masuk di sini ya? Ya baru berapa bulan. Oke, luar biasa. Jadi memang tahun ini adalah tahun paling berat. Ya. Selama mungkin ada mungkin 100 tahun lebih mungkin ya, ada kondisi di mana sosial kena, kemudian juga ekonomi kena, dan orang-orangnya pun kena. Jadi kan secara sosial kita berinteraksi dibuat sementara dibatasi. Terus ya kita juga nggak bisa bikin acara, nggak bisa ini ya gitu. Terus daya beli juga kurang, jatuh loh tuh teman-teman, jatuh sekali. Kalau tolak ukurnya misalnya nih pembelian mobil, tolak ukurnya untuk disebut daya beli, kita biasanya ya waktu saya dulu di Rezeki Toyota dulu jualan sampai 30 sampai 40 masuk lah per bulan sehari mobil. Satu gitu kan, Itu mobil loh. Nah, gara-gara pandemi ini sampai sekarang juga paling juga 10 dari 8 bulan. 10, 7, 13 ya paling ya nggak sampai merangkak ke 20 aja nggak nyampe. Nah itu sih parah banget. Parah. Jadi memang cukup hanya dengan diberi virus, bukan diberi ya, memang ada virus, total manusia seluruh dunia berubah, ekonomi berubah, semuanya berubah. Sedih loh mengenai hal tersebut. Ya sedih banget sih, bener-bener. Betul-betul bentuk interfaksi sebetulnya ya. Artinya kan kita sebagai manusia tong pernah merasa bahwa kita lebih gitu ya. Karena cukup dengan diberi satu virus ini yang kecil sekali, yang nggak kelihatan, total parah banget. Sosio, ekonomi, culture juga berubah. Budaya juga kan berubah. Yang asalnya kita salaman. Itu sedih loh. Jadi biasanya kan kalau salaman kan salam gitu ya. Sekarang kan kadang gini jadi gini. Jadi bener ini bener-bener semua rubah. Yang mestinya tatap muka gitu kan, tatap muka ya sekarang daring gitu. Udah gitu, tapi herannya Kim Beauty and Acupuncture ya. Padahal ya secara kondisi sosial ekonomi kan ya anjlok, semua berubah gitu. Dan secara ekonomi benar-benar anjlok. Tapi kita ya dalam dunia dunia skincare,
terus dunia perawatan kecantikan segala macam itu nggak berubah, bahkan mungkin naik trennya. Trennya naik. Seriously. Orang mungkin dulu bilang kebutuhan pokok kita waktu ke sekolah diajarin apa? Makan. Sandang, pangan, papan. Nah, kalau sekarang malah enggak. Sandang, papan, skincare. Kenapa? Karena itu nggak berubah, bahkan malah survive. Kita dulu buka di bulan Baru bulan ya? Maret. Oh, Maret. Bulan Maret dong, ya kan? Di bulan Maret sampai sekarang survive dan trennya malah nanjak, malah meningkat gitu. Coba bayangin. Keren. Itu marketingnya luar biasa. Keren loh. Jadi kebutuhan akan kecantikan tinggi. Keren. Tapi by the way nih, masalah unsur kecantikan nih, sebetulnya itu memang cewek total atau ada laki-laki juga yang perawatan? Jangan salah. Ada juga? Jangan salah. Kalau kita, ya, prinsipnya nih, selama manusia punya muka. Serius. Betul. Selama manusia punya muka, itu jadi target market kita, gitu. Laki-laki juga kan butuh penampilan yang bagus, istilahnya mah. Apalagi kalau misalnya di dunia marketing, di dunia entertainment, yang bergerak di bidang itu, ya pasti butuh juga sih, gitu. Soalnya berkaitan sama pride. Betul. Pride, terus insecurity. Ya misalnya, aduh, gua jerawatan nih, aduh, kumaha, orang bisa apa namanya? Untuk closing. Kugebetan ya, aduh, bisa iya, aduh, gitu. Zaman sekarang sih lebih ke situ. Jadi makanya laki-laki juga banyak yang jadi member kita gitu. Karena emang sekarang sih kita trennya nggak kan kalau dulu mungkin ya ada pendapat seksis kan kalau misalnya apa namanya yang skincare itu cewek skincarean itu yang ya gitulah gitu. Tapi nggak. Sekarang justru yang cowok maco ya, yang real cowok pun, yang real cewek pun juga butuh yang seperti itu gitu. Karena lebih pertama ya tuntutan profesi, ya itu yang marketing dan entertainment gitu. Tuntutan suami istri? Tuntutan suami, tuntutan ada istri, juga? Pasti ada juga. Bahkan saya sendiri pun dituntut. Baru loh. Jadi serius. Istri pun menuntut suaminya untuk perawatan? Iya. Oke. Itu kita harus paham itu betul. Baru nggak kan Langga belum nikah ya, lagi cari mertua juga. Jadi kirain kalau udah nikah mah nggak nuntut gitu tak? Maksudnya mah udah nikah mah udahlah gitu tak? Ya itu sih tergantung orangnya, tergantung siapa gitu. Maksudnya kan, ya kadang ada orang yang pengen enak dipandang kan. Istilahnya kalau disebut ini mah kurota ayun, hiasan mata. Kita kan pengen lihat pasangan kita, cantik. Pasangan kita ganteng, ya kebetulan istri saya tipe orang seperti itu. Jadi, aduh pengen merawat, emang nggak sok rawat AA, kumaha carana. Luar biasa. Jadi semakin istri dirawat, semakin laki-laki dirawat juga sebenarnya. Cuman bedanya kalau istri diperawatnya di Kim, kalau laki-laki mau dirawatnya, semoga enggak ya di leasing di mana. Jangan sampai seperti itu gitu maksudnya Pak. Ya ini pertama sih perawatan di Kim juga gitu maksudnya. Tapi tetap maksudnya mempertahankan maskulinitas. Jangan sampai ikut-ikutan. Biasa. Jadi kan memang gitu loh. Jadi sebetulnya kan perawatan itu kecenderungan ya kebutuhan ketiga mungkin dalam arti seperti ini keempat mungkin. Jadi kan kalau orang udah bicara makan, kalau kebutuhan makan terpenuhi, maka dia akan naik ke kebutuhan yang lain. Dari mulai passion pun kalau udah punya baju yang standar, ingin dia naik. Naik ke kebutuhan perawatan tubuh. Itu akan berubah seiring dengan manusianya pun juga. Betul. Plus juga kalau kita bisnis kecantikan, sebenarnya ada 7 bisnis yang nggak akan mati. Apa sih tahu kan? Apa namanya? Makanan, pakaian, properti, kesehatan, kecantikan, terus 2 lagi apa ya? Ada kurang lebih kalau tidak salah 7 kebutuhan manusia atau mungkin bisnis juga akan pernah mati. Media ya, termasuk kan. Jadi kalau kita bisa di kecantikan sebenarnya mah nggak akan pernah mati.
Bahkan dengan kondisi sekarang pun yang notabene-nya orang pulkeun buat makan tentunya buat kebutuhan pokok, cuman ternyata cantik pun juga jadi pokok gitu ta. Itu keren luar biasa. Jadi itu kan perubahan apa ya? Manusianya mindset ya, perubahan mindset manusia sih. Bahwa penampilan jadi yang utama juga. Yang utama. Padahal kan kita pakai masker loh. Berarti sebetulnya berarti buat pasangan betul. Nah, sekarang gini. Ya, emang kita pakai masker. Tapi sekarang karena masker nih ya ceritanya. Mungkin teman-teman udah pernah ini kan masalah istilahnya maskne. Maskne itu jerawat yang timbul karena akne, karena pakai masker gitu. Nah, itu yang salah satu yang kasus yang emang banyak yang keluhan kesini gitu. Jadi karena dia pakai masker terus jadi sering timbul jerawat. Nah, itu yang jadi tantangan juga dan ya itu target market kita juga. Salah satunya. Nggak ada endingnya sebetulnya ya. Nggak ada endingnya. Nggak ada endingnya. Selama manusia pasti punya muka, selama itu juga manusia butuh perawatan. Aja. Luar biasa. Amazing loh. Jadi, Kim itu sebetulnya mah ini teh punya siapa lah sebetulnya Pak? Kalau Kim sebetulnya pemiliknya, ownernya Kang Hendra Chiho, yang punya Chiho ketemu itu. Eta itu di sini eta bisnis dia eta luar biasa. Enterprise. Luar biasa. Ya, enterprise-nya entrepreneur Semedang ya yang benar-benar luar biasa gitu. Dan beliau bisa menangkap peluang itu, ya yang tadi saya bilang gitu kan. Setiap manusia yang masih punya wajah, siapapun itu target market kita. Itu kata-kata beliau yang paling saya ingat gitu dalam menjalankan bisnis ini. Oke, itu yang bisa kita pakai gitu. Bisa kita pakai jurus. Ya walaupun emang sih nggak memungkiri bahwa kita emang bergeraknya di bidang middle up kan. Karena emang dari harga agak lumayan. Tapi dibarengi sama kualitas gitu. Dibandingkan yang lain-lain ya kalau menurut saya sih walaupun saya misalnya saya bukan orang Kim, saya ngerasa nyaman gitu. Ketika saya datang ke Kim, pelayanannya lebih lah gitu dibanding yang lain gitu. Walaupun ada yang lebih terkenal gimana, tapi saya anggap masih lebih cozy gitu. Biasa. Jadi kan secara tempat cozy ya, betul-betul homey, betul-betul nyaman buat lama-lama di sini. Kemudian juga ini kita ada lantai 2 ya? Ya, kita di lantai 2. Untuk perawatan di bawah atau di sini? Perawatan di bawah. Nah, kebetulan ruangan yang akan yang sedang kita gunakan ini sebenarnya ruangan yang akan diaktifasi buat jadi ruang perawatan gitu. Cuman emang karena ada beberapa kendala masih tertunda, tapi nggak tahu minggu ini kayaknya akan kita aktifasi luar biasa. Jadi perawatan gitu. Nanti ya ini sih kita ya lagi kekosongan aja sih gitu. Ya, gitu. Berarti kita bagus nih momen sekarang mumpung belum dimaksimalkan, jadi kita gunakan dulu untuk syuting obrolan. Tepuk tangan buat Kang Sandi, luar biasa sekali. Jadi memang ini pertama kali kita ketemu, nggak ada embel-embel di belakang apapun. Cuman memang ngobrol masalah mobil ya sebetulnya ya, ngobrol masalah model. Cuman beberapa waktu pernah ya memang kita kerjasama, mau kerjasama. Jadi kan saya buat seminar, saya mungkin ada sekitar 20-30an orang yang mana dari pihak yang dulu Kang Sandi bekerja bisa mensponsori acara tersebut, atau enggak juga sebetulnya bisa juga mungkin di langsung di dealernya itu kita buat acaranya gitu. Cuman karena pandemi total berarti kurang lebih 9 bulan ya, hampir 9 bulan. Ya, hampir 10 bulan. Ya, pokoknya 2020 itu total semua crash semua ya Allah, mesti ngalamin juga ya. Kondisi sekarang ekonomi lumayan, kemudian juga sosial lumayan, budaya lumayan, semua kena dampak. Iya. Semua. Itu sedih loh. Jadi memang semoga tahun depan ya ada solusi. Semoga ada solusi. Nah, kita juga akan tahun depan kita akan rilis juga sih, maksudnya ada beberapa yang buat menyongsong tahun depan paket yang akan itu ya. Tapi nantilah. Oke, spesial. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi Kang Sandi ataupun juga bisa ke Kim resepsionis di bawah ya.
Jadi langsung aja. bisa ngobrol lebih lanjut lagi tentang produk-produk terbaru dari Kim. Itu luar biasa Yep. banget. Oh ini ya, sebetulnya mah ini kan momen pertama kita ketemu. Jadi kan Langa sendiri gak tahu usia berapa, rumah di mana, status seperti apa, kemudian juga mungkin bisa disebut dulu belajar di mana. Jadi bener-bener hanya profesional gitu. Jadi kalau udah gini mah kan sebetulnya mah, nah ini unik loh, ketika dulu Langa sering buat video seperti ini, endingnya itu dengan orang yang walaupun kenal gitu ya, tapi dengan ngobrol itu jadi malah lebih apa aja, lebih tahu gitu oh ternyata ceritanya seperti ini, perjuangannya seperti ini, dan itu menjadi berbekas sekali gitu, meninggalkan kesan yang luar biasa. Ini kalau boleh nih ya, mungkin bisa memperkenalkan diri ya. Ya kalau saya tadi nama udah dikenalin ini ya. Pepanjangna, Tong Sandi Wungkul gitu ya, bisa Sandi Cik SpongeBob gitu. Ya, kalau nama saya Sandi Tawakal Anugerah Saputra. Lahir di Gresik, Jawa Timur. Tapi bahasa Sunda Biasa. Oh, luar biasa. Gresik, Jawa Timur. Keren. Sunda, Jawa, Padang sedikit lah ya. Terus ya udah bisa lah. Berarti Indonesia banget ya. Ya cuman walaupun hitam tapi bukan dari sana gitu, bukan dari teman kita yang di Papua. Karena kepanasan we. Sama. Hidung sambung. Dengan Langa loh, Pak. Oke. Betul loh. Sok kepanasan. Udah kumaha deui urang mah. Luar biasa. Akhir. Terus lahir 10 Desember 1988. Kalau sekolah, kalau tinggal ya sebenarnya di Sumedang itu udah 20, kita tuh dari 92. Saya di Sumedang. Berarti di Gresik cuma numpang lahir? Di Gresik, ya numpang lahir. Enggak, 95, sorry, 95. Waktu itu saya masih kelas 1 SD. Kelas 1 SD Cimalaka 1, SMP 1 Cimalaka, SMA 1 Cimalaka. Nah, kalau itu lahir angkatan 2007, SMA 1 Cimalaka lulus gitu. Terus apa lagi? Lewat pekerjaan, karena kan dari mulai sekolah sampai sini kan jauh loh, Pak. 13 tahun itu, di mana aja kerja pada waktu itu? Bentar dulu. Istri baru satu. Oke, baru satu. Harus satu. Oke, di depan kamera harus satu. Anak baru satu. Anak baru satu. Kalau anak boleh baru satu. Oke. Istri harus satu. Belakang di depan kamera ya kita ya. Apa lagi ya? Istri ya. Terus menikah kapan? Udah berapa tahun? Udah 4 tahun. Udah mau 5 tahun. 5 tahun udah lama. Terus apa lagi ya? Oh ya, riwayat pekerjaan. Dulu aku pas kuliah di dari 2007 ikut kuliah. Kuliah tapi nggak lulus loh, serius. Nggak lulus? Bukan nggak lulus. Nggak lulus. Ya salah satu yang jadi penyesalan ya. Tapi ya udah ada jalan hidup lah. Aku dulu waktu SMA itu lulus kuliah PMDK IPB. Mantep. PMDK IPB, teknologi industri pertanian. Ya gitu. Cuman karena satu dan lain hal nggak diterusin. Tahun berikutnya aku ikut UMPTN, SNMPTN zamanku dulu tuh. Dapat jurusan kimia di Unpad. Nggak diambil. Gila. Terus 2009 aku ikut SIMAK UI. Nah, ikut SIMAK UI dapat hubungan internasional, tapi itu aku ambil. Oh, diambil. Oke, alhamdulillah, luar biasa. Hubungan internasional. Ya, kuliah ya di situ. Ya sambil kuliah, sambil entrepreneur juga lah ya. Aku buka bimbel, terus buka kalau dulu yang namanya usaha bukan warnet. Usaha pulsa itu kan jamur. Nah, aku buka itu juga. Ya sambil survive gitu lah selama di Depok tuh.
ya selain ada beasiswa juga sih. Terus dapat Sambil lihat kamera. Terus apa lagi ya? Terus ya habis itu sambil gitu kan. Nah, tapi ketika udah di semester akhir, setelah kolokium itu kan, semester akhir, di situ aku ada panggilan kerja. Sebenarnya bukan ya ada kerjaan gitu. Ya udah aku kerja. Ya di situ aku istirahat kuliah. Dari kuliah Istirahat. Gak taunya keasikan kerja, ya kesana kemari lah ya. Akhirnya malah kelupaan itu sama nama kuliah. Bahkan untuk ngejalanin tugas akhir kan, pembimbingku meninggal aja aku nggak tahu. Pembimbingku meninggal aku nggak tahu. Nah, pas ditelepon sama kepala jurusan, Sandi ini kamu gini. Pas dia, aduh iya. Sekarang gini, kamu kalau misalnya daripada kamu DO, kamu mending mengundurkan diri. Padahal sebenarnya aku TA itu udah beres, udah ini, tinggal aku maju. Tapi aku disuruh kayak gitu. Mundur. Ya disuruh mundur karena emang udah terlalu lama gitu. Oh. Jadi kalau aku nggak mengundurkan diri, maka dianggap DO. Kalau DO kan istilahnya dipecat lah ya, dipecat dengan tidak hormat. Beda lah antara dipecat dengan tidak hormat sama mengundurkan diri. Oke, ya udah. Akhirnya, padahal ya nilaiku nggak terlalu jelek-jelek banget lah. IPK aku nggak di atas 3 lebih. Bagus ya. 3,4 lah gitu. Untuk ukuran di UI cukup bagus gitu. Ya namanya juga ya hidup lah ya. Nah, di situ aku ngambil pelajaran dari situ. Dan ternyata kerjaanku yang selama ini aku ini ternyata malah gagal. Bangkrut perusahaan. Ya, bangkrut perusahaan ya. Ya, bukan ya padahal kita yang udah ngusahain kayak gimana. Darah dan air mata istilahnya mah. Perjuangan ternyata bener-bener. dihianatin gitu kan sama yang kita ituin dihianatin. Di situ aku ngerasa wah ini aku terprosok di jurang terdalam gitu istilahnya. Ya udah terprosok istilahnya itu titik kulminasi terbawahku gitu dalam hidup. Ya padahal yang kita usung itu emang proyek yang gede proyeknya sumpah. Tapi mungkin karena ya aku aja kurang pengalaman, tapi aku punya potensi kan, tapi aku kurang pengalaman kan masa ya anak istilahnya waktu itu kan aku anak kuliahan udah megang posisi yang cukup tinggi. Oh ya, pada waktu itu cukup tinggi gitu. Tapi pas lagi ya karena pengkhianatan sama direkturnya itu. Oh, direktur sendiri mengkhianati? Ya, pengkhianat. Ya kan aku salah satu itunya. Ya udah, jadinya ya udah jatuh lah. Ketika udah di atas, jatuhnya juga sakit banget. Tuh. Itu kejadian waktu aku awal-awal nikah. Jadi itu benar-benar kejadian. Pura-pura. Ate kuliah belum beres. Fokus di kerjaan. Ketika aku tinggi, nikah. Pada ya. waktu. Aku udah nganggep ya udah aku udah cukup lah ya aku nikah. Nggak taunya pas awal-awal itu ya itu cobaan lah ya cobaan rumah tangga. Gejolak. Ya sudah. Keluarga semua kaget berarti. Ya kaget ya udah gitu emang ya itu harus dijalanin lah ya. Ternyata alhamdulillah gitu istilahnya masih bertahan gitu dengan kondisi seperti itu. Ya itu nyari perempuan harus yang kuat dalam kondisi apapun. Salut sama istriku. Kalau boleh disebut namanya siapa? Apa? Kalau boleh disebut nama istri pertamanya siapa? Nama istri pertama orang Rame. Nggak, jadi teman-teman gitu ngobrol sedikit tentang istri Asandi-nya. Jadi kan sebenarnya kan ini di HP itu kan ada Asandi, belakangnya ada Toyota. Asandi Toyota. Dikontak terus kontak, iya. Oh, iya benar. Lama mungkin dari tahun lama loh itu kita kontak. Pas baru kesini baru ngelot ternyata nomor itu nomor istrina. Bukan nomor Asandi, dikasih nomor Asandi. Dua kumaha ini kok sama kieu namana tapi fotonya beda gitu.
teh gimana? Oke, hasilnya belum bisa menjawab. Nanti tolong dibuatkan kita dengan mau gitu ya gitu. Cuman ternyata aku baru telepon. Ya udahlah, jadikan di sini. Cuman itu keren loh, itu sebagai tambahan informasi buat teman-teman semua tuh yang ingin yang berumah tangga. Jadi sepaketnya bener-bener sepaket gitu ya. Jadi jangan sampai berita si A mentok di si A, nggak sampai ke si B. Atau berita dari si C ke si B mentok di si B nggak ke si A. Jadi di rumah itu satu kesatuan, satu paket gitu. Jadi betul-betul nyambung, ngobrolkan ini nyambung, ngobrolkan itu nyambung. Itulah kan juga dengan istrinya A nyambung. Jadi kirain asalnya yang ini gitu, ternyata dua, kata oh luar biasa loh. Jadi betul-betul nggak ada sekat dalam rumah tangga. Itu keren loh. Ini suatu hal yang perlu kita contoh, satu hal yang perlu kita jadikan pelopor, jadikan suri tauladan untuk senantiasa betul-betul mengurangi sekat. Jadi ketika ada apapun, tolong bagilah dengan istri apapun itu, tolong bagilah dengan suami. Jadi ketika benar-benar ngobrol teh nyambung gitu ya. Terlepas dari pekerjaan atau apapun itu, jadi sepaket gitu dah. Si A ngobrolkan iya dilawan ku istrinya nyambung. Bla 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 dengan istri A masuk nyambung. Jadi itu keren loh. Keren hubungan buat aslinya dan istri. Walaupun lang aslinya nggak tahu nama istrinya siapa. Anggita Listia. Anggita Listia. Itu teman aku tuh teman SMP. Teman SMP. Sekelas waktu kelas 2. Teman SMA juga. Tapi nggak sekelas. Hubungan dari SMA? Enggak. Oh enggak. Ya itu juga hubungan baru-baru gitu, maksudnya nggak apa? Ya pas pacaran lama lah. Pas lagi sekolah enggak, sama sekali nggak ada. Ya dia mungkin sama pacarnya gitu. Aku juga sama pacarku dulu gitu. Tapi ya nggak tahu ya namanya jodoh ya. Pas ketemu lagi, wah ini nih calon istri gue. Bisa yakin itu calon istri pada waktu itu pas ketemu lagi. Itu kapan ketemu lagi ya? Kan lama itu dari SMP. 2000. Lama loh itu dah. 2015 gitu, 2015. Setelah tidak ketemu selama berapa tahun ya dari sejak lulus SMA? Sejak 2007. Berarti 8 tahun. 8 tahun tidak ketemu dengan teman SMP, tiba-tiba ketemu dinikah. Keren luar biasa itu. Itu ketemunya di mana? Ketemunya adalah asik luar biasa rahasia ya, tapi memang itu jadi itu bukti jodoh itu gak kemana ya. Jadi ketika kita jorok itunya padahal udah pacaran sama mana kan, sama orang mana gitu kan, tapi yang nyambung ya nyambung. Dan sekarang malah aku kan bergerak di bisnis kecantikan lah ya bisnis kecantikan, kesehatan kulit. Malah aku banyak belajar dari istriku gitu. Karena apa, dulu istriku tuh beauty consultant di Latulip, terus kayak apa Melanox dan apa gitu kalau nggak salah. Pokoknya dia salah satu itulah. Nah, ya kita suka sharing gitu. Harus gini. Oh gitu mah gini. Dan kebetulan istriku juga makeup artist juga gitu. Ya walaupun masih kecil-kecilan lah ya. Nah, Saung Gelis namanya. Saung Gelis itu ya ininya istriku. Nama muanya gitu. Oh ya muanya, oke. Saung Gelis gitu. Mungkin nanti bisa ngobrol sama Teh Anggita ya. Boleh. Oke, luar biasa. Oh, jadi namanya Teh Anggita, oke. Jadi selama ini ngobrolnya Teh Anggita. Itu keren loh, salut loh. Itu jadi bahan apa namanya bahan buat yang ingin rumah tangga dan yang sudah gitu ya, yang sedang menjalani rumah tangga. Jadi masalah ya betul-betul paket gitu datang tapi kalau pas gitu ta. Jadi keren loh. Jadi jangan Teh Anggita nyambung, jangan nyambung gitu ta. Keren lah, luar biasa. Nanti mungkin itu sih teknik ya, nantilah. Itu seninya dalam mengolah rumah tangga. Nah, kita juga pasti belajar gimana caranya kan buat ke depan segala macam. Tapi seninya di situ. Selama kita masih punya satu visi, masih punya satu misi, ya udah terus gitu ya kan. Nah, ini disebut diskusi ruang 4x6. enggak gede ini. Bukan, beda istilahnya. Ada istilah dalam rumah tangga itu, istilah diskusi ruang 4x6. Apa? Diskusi di dalam kamar. Coktak berarti itu. Ya, ketika malam suka ngobrol panjang lebar gitu. Jadi kita gimana nih kehidupan, bakal kemana? Kita punya masalah di sini kayak gimana? Anak kita seperti apa? Itu penting banget.
Keren. Tuh. Nah itu kan mau cari mertua nih ceritanya. Bakal. Itu salah satunya gitu. Nanti pasti ngalamin lah itu istilahnya yang seperti itu. Neng teh pengen kayak gini, teh pengen kayak gitu, pengen seperti apa. Dan itu yang nanti yang akan kita jalankan gitu. Ya sebenarnya kuncinya sih di komunikasi. Kalau komunikasi lancar, beda ya. Kita sering ngobrol, beda antara komunikasi sama ngobrol biasa. Kalau komunikasi itu ada penyampaian informasi ke pihak sana dan ada timbal balik gitu. Beda kalau sama ngobrol biasa, cuman orang ngomong kieu malah ditembalan gitu kan. Nah itu nggak sehat. Tapi kalau komunikasi ketika kita ngasih ini ada feedback positif buat kita. Oh ya kita pengennya kayak gini gitu. Itu ada jadi dialog. Itu yang salah satu kuncinya. Jangan sampai two-way monolog. Wah. Two-way monolog tuh gimana? Ketika orang ngomong kayak blablabla, yang situ juga ngomong blablabla, tapi nggak nyambung. Nah itu two-way monolog dan jangan sampai terjadi seperti itu. Gitu. Keren. Diskusi ruang 4x6. Keren istilahnya. Keren. Jadi memang istilah nama mohon hampura ya potong ya. Jadi hampura ulangan potong gitu kan. Jadi kan di kita itu kadang istri udah tidur, suami baru pulang. Suami berangkat, istri udah beberes dan semacamnya lah. Jadi sebetulnya komunikasi itu hanya sebatas istri mungkin minta uang, suami minta jatah. Paling kan cuman itu unggul lah bahasa gitu. Nggak pernah tektok dalam artian saling curhat lah. Jadi kan perlu kita tahu semua ya bahwa perempuan itu kan lebih banyak cerita sebetulnya. Jadi sebenarnya dituntut wajib bagi suami adalah untuk membuka benar-benar telinga dan menutup mulut. Karena suara perempuan itu uyuhan itu dah. Uyuhan asli kalau ngobrol dengan perempuan tuh mumet sampai ngomongin hal-hal piring kotor atau gini. Puntung rokok yang jatuh teka tempogan diomongin aja loh. Ya, bener. Sampai seperti itu loh. Asli. Sampai seperti jadi betul-betul terus gitu atau kieu bener-bener. Nah, istilahnya mun suamina sabar luar biasa kan menahan. Tapi kalau misalnya si suami nggak bisa mendengar dan si istri mulai cerita kepada yang lain, ya tunggulah. Nah, itu masalah. Itu masalah. Ketika suara istri nggak nyampe ke suami dan malah ke tetangga, ke orang tua, ke mertua, bawa aja ke mertua itu udah pasti banget loh itu. Nah itu sebenarnya gini, emang kuncinya sebenarnya sabar dan ya emang sabar sih. Soalnya yang namanya tuh telepon tuh, diomongin. Gak apa-apa angkat aja, tapi suaranya nggak apa-apa. Yang kita halo. Sebentar ya. Asik, luar biasa. Ini nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Luar biasa. Jadi memang ya hari ini kita banyak belajar luar biasa. Baru tahu loh istilahnya diskusi ruang 4x6. Kalau teman-teman lihat di YouTube itu pernah digaungkan oleh Usi sama Andika. Sebelum tidur mereka buat kamera di atas, ngobrol, tok-tak segala rupa. Itu sebenarnya hal yang sederhana tapi itu manfaatnya ekstrim loh, bagus sekali. Jadi ayam masalah teh nggak usah dibereskan di kamar gitu tak. Jangan sampai anak tahu kumpul tapi kamu mertua, wah itu hal sepelenya ente nyimpen ini sepatu pas kaki ente masuk kanu sepatunya tapi omongan loh itu teh. Ya Allah Gusti, makanya prodi pokoknya mah jangan sampai keluar kamar dulu sebelum masalah selesai. Jadi cukup di ruangan itu. Rek tapi kakukuman. Oke, selama nggak KDRT kamar bereskan. Bereskan. Ya jangan lah. Itu terus kalau buat aku sih prinsip ya. Jangan sampai gitu. Keren, luar biasa. Tepuk tangan buat Asandi sama Teh Anggita luar biasa Teh. Nanti mungkin next time kita collab bahas saung gelis. Nah, kita tuh punya ya kan dibilang tadi kayak cerita masalah usaha lain kan. Kita tuh punya saung project. Jadi ada saung gelis, ada saung ngaput. Ya saung ngaput juga
istri juga sih, Anggita juga istriku juga yang ini yang ngelola. Jadi dia ya alhamdulillah punya istri yang multi talent lah ya. Bisa make up, bisa jahit juga gitu. Keren. Nah, kalau aku malah masak, jadi aku jadi bisa masak. Keren. Jadi aku pakai ada saung ngaleut namanya. Saung ngaleut. Oke. Tapi nanti itu nextnya lah gitu. Tapi udah waktu COVID kemarin kan karena ada waktu banyak, ya aku bikin martabak Gresik. Martabak Gresik, oh itu belum ada loh. Belum ada loh di Sumedang. Nanti lihat. Segera spesial kalau udah di launching. Secara online udah ada beberapa yang udah ini. Nanti akan aku seriusin lah gitu. Luar biasa. Jadi itu kombinasi sebetulnya kombinasi suami istri, komisi rumah tangga yang inspiring banget gitu ya, yang bisa menginspirasi banyak orang. Jadi betul lah diskusi 4x6. Oke. Jadi semua nggak akan ada masalah dalam rumah tangga sebenarnya kalau memang bisa diajak ngobrol berdua sebetulnya, Mbak. Nggak masalah sih. Enggak, maksudnya bukan nggak ada masalah, pasti ada masalah gitu. Tapi masalahnya bisa kita lokalisir. Hanya di kamar itu, hanya di kasur itu. Jadi nggak sampai, pokoknya malah udah sampai mertua tahu, wah, kok mau mertua ikut campur nges? Jangan. Bahaya itu. Terus ya itu pertama itu sih salah satunya. Kedua, nggak kerekam sih sebetulnya, dan memang cuman percakapan itu nggak apa-apa masuk video. Jangan. Dipotong aja. Potong. Ayo, udah nanti bisa Itu dipotong. beda lagi soalnya. Tapi gitu sih, maksudnya emang ya ceritanya lagi dia ada orderan. Terus ada beberapa barang yang harus dibeli. Ya kondisinya aku kan kerja. Tadi di awal behind scene-nya kita itu kan Asani bilang kita mau durasi 45 menit gitu ya. Kata Asani, nggak kelamaan loh gitu. Sekarang Asani nggak sadar ya udah hampir 50 menit loh. Itu uniknya di ngobrol itu atau di podcast atau di acara sesi itu kayak kadang mungkin udah kebentuk nyaman mungkin ya. Jadi menunda waktunya itu lebih nantilah gitu. Itu luar biasa, tepuk tangan buat Asani, keren. Amazing loh. Tapi mungkin karena durasi ya. Kita langsung aja mungkin ke closing statement. Karena dari awal sebenarnya kita nggak nyambung loh. Ngobrol A, B, C, D, gak konsep sama kali. Gak konsep, gak skrip, gak apa, betul-betul natural, alamiah, tanpa settingan, tanpa permintaan apapun enggak. Kita betul-betul istilahnya mah apa yang disampaikan. Plus juga tadi lampu sebetulnya memang kita nggak nyadar loh, udah redup gitu, udah sore juga, sekarang kita mau ada lagi. Jadi mungkin kita akhiri ya untuk sesi ini. Mungkin ada yang ingin, cuma pasti banyak loh cerita-cerita ini, tapi banyak sih ya. Cuman mungkin nanti kita bisa ganti set, bisa mungkin di objek wisata atau enggak juga sambil nanti pembukaan saung ngaleut atau mungkin juga saung gelis ataupun apapun itu. Kita dukung luar biasa untuk Asani. Nanti mungkin kita bisa alih tema mungkin ya. Terakhir apa yang ingin sampaikan untuk istri yang pastinya itu istri ya. Kalau yang disampaikan gue lewat sini deh. Oke, langsung aja ya. Langsung aja. Berarti apa yang ingin sampaikan buat kita semua ya, maksudnya kesimpulannya ya. Kesimpulannya dalam hidup sebenarnya aku punya kutipan yang bagus. Keren. Ya, kutipan bagus. Hidup itu harus naik turun. Ada di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau garis lurus, namanya mati. Oke. Itu menjawab semuanya. Itu menjawab semuanya. Keren luar biasa. Nah, tapi di dalam itu emang gitu. Tapi diusahakan ya harus grafiknya harus naik gitu. Terus ingat bahwa dalam perjuangan itu ada doa, ada kesabaran, dan harapan. Luar biasa. Tepuk tangan buat Asani telah memberikan kesempatan pada hari ini ya. Terima kasih buat Teh Anggita ya, yang sering kita WA-an. Padahal kan anak kira itu Asani ternyata gitu.
Plus juga terima kasih kepada Kim Beauty and Acupuncture yang ada di Jalan Erakat nomor 4 ya. Di depan BPJS atau nggak Telkom juga ya. Ya, jadi teman-teman mudah sekali. Pakai jalur angkot pun sangat mudah sekali. Angkot 07 ya, 07, 03 masuk. 03, 04 masuk. 04 di sini ada. Cuma mungkin agak sedikit jalan kaki dari bawah. Tapi secara tempat, lokasi mudah dijangkau, sangat strategis. Ini bagi teman-teman yang ingin melakukan perawatan wajah hanya wajah atau wajah, slimming juga ada. Slimming juga ada ya. Slimming juga ada. Ya teman-teman bisa langsung hubungi Asandi, nanti nomor HP gak apa-apa, nomor di bawah. Boleh, nanti di WA aja. Asandi langsung, tapi yang Asandi ya, bukan teh anggitanya. Atau juga mungkin bisa langsung aja ke Kim Beauty and Acupuncture, ke resepsionisnya buat jadwal, buat booking dulu sesinya. Di sini tempatnya luar biasa, cozy sekali, homey, betul-betul nyaman, betul-betul luar biasa. Teman-teman silahkan langsung datang ke sini aja. Asandi hatur nuhun. Ya, luar biasa. Sama, thank you juga. Luar biasa kita berbagi cerita. Ini momen ekstrim, unik itunya. Pertama kali ketemu, udah WA-an. Sekarang ketemu, ngobrol panjang. Dan itu mungkin sebetulnya cerita yang sebetulnya nggak masa lalu Asandi mungkinnya dalam artian nggak semua orang tahu. Tapi dengan kondisi sekarang, Asandi berkesempatan berbagi cerita luar biasa kepada kita dan itu luar biasa sekali. Jadi teman-teman nanti kalau ada apa-apa silahkan langsung hubungi Asandi di bawah. Ya, thank you ya, luar biasa. Thank you ya. Teman-teman terima kasih telah menonton di acara ngobrol pada hari ini. Udah episode ke-100 hampir 40-an Pak. Hampir 40-an. Atau mungkin ngobrolnya mungkin 100 lah. 100 tempat atau kelas 120 tempat, 120 jam, 120 orang. Dan mertua Langga masih belum bisa jemput. Belum dijemput itu, Pak. Belum dijemput. Jadi bagi yang apa ya istilah namanya, mungkin nanti lah bisa di belakang layar bisa ngobrol-ngobrol dengan saya secara pribadi. Saya tutup obrolan itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.